Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Wong Pensiunan. Channel ini berisi kegiatan-kegiatan saya setelah saya pensiun dan tinggal di desa. Apa tujuannya? Supaya saya tetap sehat, jasmani dan rohani. Oke sahabat, nanti akan saya jelaskan bagaimana saya tinggal di desa pada episode yang lain. Kali ini saya akan melakukan kegiatan penyemprotan gulma pada padi umur 12 hari setelah pindah tanam. Kita tengok dulu kondisi padinya. Mari kita lihat. Oke sahabat, ini petakan. Ada 6 petak ini sana, kemudian sebelah sana juga ini. Padi ini impari umur 12 hari setelah saya pindah tanam. Sebelah sana juga. Ini ada 2 bau. 2 bau itu artinya 1,5 hektar kurang sedikit. Kita lihat sahabat, ini gulmanya seperti apa. Kita lihat dulu. Ini dia sahabat. Gulmanya di sini ada gulma berdaun lebar. Ya. Ini eceng, ada gulma berdaun sempit. Itu cakar bebek, dan ada gulma berdaun sempit yang agak bandel, ya, disebutnya biasanya dengan kelinting. Ini gulma daun sempit juga, ini bandel juga sahabat, ya. Jadi sahabat, pengalaman saya sawah, gulma ini sebaiknya kita semprot dengan herbisida sebelum umur 20 hari. Sebelum besar. Kalau sudah besar lebih sulit. Ini sudah terlalu besar sahabat, ya. Ini memang bagian ini bagian yang kotor, tetapi di bagian-bagian yang berair sana itu lebih bersih. Lebih bersih, ya. Jadi kalau tanah sawah itu terlalu tinggi, artinya jarang dia kena air, biasanya dia lebih banyak gulmanya. Oke sahabat, apa saja yang kita pakai? Kita lihat. Oke sahabat, ini yang sudah sering saya pakai untuk membasmi gulma adalah ini. Ini tabas, ya. Tabas, kemudian saya oplos dengan top shot. Kenapa harus dioplos? Kalau tabas ini kelebihannya dia untuk gulma berdaun sempit seperti kakawatan, kelinting, ya, cakar bebek. Sedangkan top shot ini, ya, untuk gulma berdaun lebar seperti eceng dan teman-temannya. Nah, kemudian saya ada ini, ya, Metsulindo. Ini kemampuannya sama dengan top shot. Jadi karena top shot ini tinggal sedikit, nanti kalau top shotnya habis saya akan menggunakan ini. Kemudian ada yang baru sahabat, kemarin saran dari kios. Ini ada yang baru. Ini herbisida selektif untuk padi, ya. Bahan aktifnya natrium bispiribak 400 gram per liter dan etil pirazosulfuron 150 gram per liter. Ini kadarnya tinggi. Kemudian menurut dosis kemasan, ya, yang akan kita gunakan, ini hanya untuk 4 tangki, ya, masing-masing 25 ml. Ini isinya 100 ml. Ini ada boosternya sahabat. Ini ada boosternya. Ini katanya untuk menghilangkan atau memulihkan stres padi akibat herbisida. Kemudian ini herbisidanya, ya, selektif padi, mungkin itu mereknya, ya. Saya nggak tahu mereknya apa, cuman aneh aja. Nah, kalau mereknya selektif padi, ya. Oke, saya akan coba pada kotak yang saya tunjukkan pertama ini akan menggunakan ini, kemudian pada kotak yang lain menggunakan ini, supaya ada perbandingan. Oke, kita lihat bagaimana kita meraciknya. Ayo. Baik sahabat, kita akan racik
obatnya dulu ya. Oke, ini selektif kita pakai 20 lewat ya, 20 mili untuk satu tangki isi 16 liter. Ayo tuang ya, 20 lewatkan setengah nak, jadi 25 ya, cukup. Nah, dituangkan sambil diaduk-aduk ya. Jadi sahabat, ini kalau kental dituangkan sambil diaduk. Nah ya, oke, kemudian dibersihkan itu. Oke, kemudian yang ini sama juga, ukuran sama seperti itu, 20 lewatkan, artinya itu 25, karena takarannya itu angkanya habis 20-30 ya. Terus sambil diaduk. Nah, bersihkan tempatnya ya. Ini ukurannya untuk satu tangki ya, untuk satu tangki isi 16 liter. Oke, jadi ketika ngisi tangki itu, tangki harus sudah ada isinya ya. Tuangkan, tangki itu harus sudah ada isinya kan. Jangan lupa, biasanya hal sepele harus pakai saringan sahabat. Saringan ini supaya pompa kita bisa awet ya, penuh, diisi penuh. Oke, sementara teman kita isi penuh ya, kita break dulu ya. Ini pengisian tangki udah selesai. Kita akan melakukan penyemprotan ya. Ada kotakan, ada sebelah sini 6 kotak sahabat. Jadi 6 kotak ini akan saya semprot dengan herbisida selektif yang baru saja kita campur ya. Yang rata ya Yan, di tapis yang rata. Kalau ketemu rumput-rumput yang daun sempit itu agak sedikit dibasahkan ya, tapi karena ini banyak sih harus selektif. Ini kenakan juga ya. Ya. Jadi harus rata sahabat. Ini tebal, kalau tebal itu memang harus sedikit basah. Nanti kalau bagian yang di sana rumputnya sedikit, itu nggak apa-apa, dia sedikit aja. Karena bagaimanapun juga obat rumput ini akan berpengaruh terhadap padi. Jadi kalau dia makin tebal penyemprotannya, tentu akan berpengaruh terhadap stresnya padi ya. Jadi kalau semakin sedikit buat padi semakin baik. Tetapi kalau rumputnya banyak, kalau obat ini sedikit, tentu pengaruhnya nanti terhadap rumput kecil. Nah, ini lulang apa? Ini grinting itu harus sedikit lebih banyak karena dia biasanya lebih bandel. Ya. Jadi dia seperti ini sahabat. Oke, biarkan teman saya bekerja ya. Kita break dulu. Oke sahabat, untuk herbisida yang pertama ini sudah habis 4 tangki dan bisa untuk setengah hektar ya, setengah hektar lebih lah, 7.500 meter persegi, dan sisanya ini ada 7.500 meter persegi lagi. Kita akan menggunakan ini ya, ini Metsulfindo ini untuk gulma daun lebar. Ini lihat eceng gambarnya. Kemudian saya akan campur dengan tabas ya. Tabas ini untuk daun sempit ya. Memang populasi daun sempit di sawah kali ini tidak terlalu banyak ya. Cuman karena itu penting, bandel, maka saya akan campurkan keduanya. Yan, sini Yan.
Ini ada setengah, ini ada satu, jadi ini masukkan ke dalam botol dulu. Ini masuk ke dalam botol supaya nanti mencampurnya atau ya ke dalam botol supaya mudah diaduk. Masukkan ke dalam botol, ini akan jadi satu botol ini sahabat, ini diisi 3 takaran ini. 3 takaran ini airnya dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral ini ya. Kemudian diaduk supaya rata sehingga nanti ketika kita mau aplikasi tinggal ngambil satu takaran ini, lebih mudah ya, karena kita akan membagi 2. Kalau satu bungkus ini kita tidak encerkan dulu ke botol, tentu akan sulit. Ini tinggal setengah, ini satu, jadi isinya 1,5 ya, seperti ini. Oke, kita tunggu teman ngisi ke dalam botol. Oke, setelah dimasukkan semua, kita tutup begini sahabat, tutup yang kuat, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata. Nah, ini sebaiknya tidak penuh botol ini sehingga kita bisa aduk. Aduk ya, aduk. Diaduk. Oke, kalau udah rata, udah rata, jadi begini. Ini siapkan air ya. Pertama kita masukkan ini dulu 2 tutup. Campur ke sini. Ini siapkan adukannya. Ya, 2 tutup. Ya. 2 tutup. Oke, ini udah campur, kemudian ini botol ini pakai ini 1 penuh. Nah, penuh sampai penuh. Oke, op. Nah, ini berarti ini takaran udah bagus, udah cukup, udah diaduk ya. Nah, tinggal aduk merata. Ini nofleknya belakangan ini tinggal sedikit, jadi ragu, nggak usah dipakai dulu. Jadi kita pakai yang kedua ini, Tabas dan Metsulindo ya. Ya, oke, masukkan ke dalam tangki yang udah kita isi ya. Kemudian sudah kita aplikasikan. Ya, ini tangki isi 16 liter sahabat, diaduk dulu. Ya, diaduk baru nanti kita pakai. Sahabat, ini siap kita aplikasikan ke lahan sawah sahabat ya. Jadi ini jenis gulmanya masih kecil sahabat, nih lihat masih kecil. Memang sebaiknya masih kecil ini, jadi obat yang kita pakai pun lebih hemat sahabat ya. Oke. Jadi seperti itu sahabat, nanti kita akan semprot semuanya, semua kotakan ini yang tersisa sampai ke sana itu akan kita semprot dengan obat yang sama. Kemudian akan kita lihat nanti seberapa besar perbedaan antara 2 obat itu dan dampaknya terhadap padi ya. Dari waktu ke waktu akan kita laporkan. Sahabat, ini hari kelima setelah penyemprotan herbisida. Nampaknya
berjalan cukup efektif sahabat. Lihat ini gundah, kelihatan ujungnya menghitam. Kemudian pohon itu juga kelihatan menghitam. Sahabat, ini kelihatan sudah mulai menghambat pertumbuhan gulma. Itu yang jelas ya. Kemudian sahabat, kita lihat kemarin di video pada awal ya. Ini dia sahabat. Ini ya linting. Ini sahabat. Linting ini merah sahabat ya. Ini dia obat yang dipakai untuk blok ini. Linting ini merah. Artinya obat selektif padi ini cukup bisa membunuh linting. Jadi linting ini memerah sehingga ini mati sahabat. Ini mati. Jadi ini dia sahabat. Ini mati ya. Jadi mati nih sahabat ya. Kemudian lihat eceng juga mati sahabat. Ini bawahnya menghitam. Bawahnya menghitam sahabat ya. Jadi setelah direndam, setelah 5 hari direndam, ini menunjukkan bahwa gulma ini terhambat pertumbuhannya. Hanya saya heran ada beberapa pohon seperti ini sahabat ini. Ini pohon ini saya tidak tahu ini kayak cakar bebek, orang sini bilang. Ini tetap kelihatan hijau ya. Sedangkan linting ini ya, kakawatan orang sini bilang linting ini mati. Ini ecengnya udah mulai mati sahabat ya. Oke, ini lintingnya mati ya. Oke, jadi herbisida ini cukup lumayan untuk menghambat pertumbuhan gulma. Kelihatan menghitam sahabat ya. Ini yang kita gunakan adalah nih ya, selektif padi ya. Ini satu set, beli di toko satu set, ada boosternya. Dan memang kelihatan tidak banyak pengaruh terhadap padi. Jadi padi ini tidak mengalami stres ya. Oke, sekarang kita lihat pengguna obat yang lain ya. Mari. Baik sahabat, ini ada petakan lain yang menggunakan herbisida yang lain pula ya. Ini herbisida yang saya pakai ini, yang satu Tabas, yang satu Metsulindo Plus ya. Dan ini juga secara umum bisa menghambat pertumbuhan gulma sahabat ya. Dan rumput-rumput ini, kakawatan orang sini bilang yang berdaun sempit ini juga ini mulai mati sahabat ini. Ini menguning ya. Ada yang sudah kelihatan memerah, mati. Ini sahabat, saya tunjukkan yang mulai memerah. Ini ya. Ini kelihatan. Jadi herbisida juga ini bisa cukup menghambat pertumbuhan gulma ya. Nah, seperti biasa nih, yang cakar bebek ini tidak menunjukkan mati. Tapi saya tidak tahu beberapa hari ke depan ya, apakah dia mati atau tidak. Tapi warnanya masih hijau sahabat. Dan ini petakan ini. Sampai ke sana sama, kelihatan gulma di bawah sudah tidak terlihat lagi sahabat. Ya. Ke sana juga sama. Gulmanya terhambat pertumbuhannya. Oke sahabat. Kesimpulan sahabat, dari dua obat ini ya, saya ambil ini obat selektif ya. Ini obat, dua jenis obat ini ya. Saya lihat untuk 5 hari setelah penyemprotan ini sedikit lebih baik daripada pasangan ini ya. Oke, tapi secara keseluruhan dua-duanya bagus sahabat, dua-duanya bagus ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sahabat ya, agar kita tidak ragu ya menggunakan herbisida, karena penggunaan herbisida
itu sangat membantu petani untuk menghemat biaya mengatasi gulma. Baik sahabat, ini jadi saya ulang lagi sahabat, saya dalam mengatasi gulma saya gunakan dua pasang ya. Satu yang ini ya, mereknya Selektif Padi, dia menggunakan booster anti stres padinya. Kemudian yang kedua ini pasangan Tabas dan Metsulindo Plus ya, 80 WP. Dua-duanya cukup menghambat pertumbuhan gulma. Oke, itu. Terus sedikit lebih baik Selektif dalam 5 hari setelah penyemprotan, dan perendaman lahan sawah yang disemprot dengan herbisida saya mulai dari 4 hari setelah penyemprotan. Baik sahabat, seperti itu. Semoga videonya bermanfaat buat petani ya yang memerlukan informasi ini. Saya rasa ini sebagai masukan aja, keputusan ada di tangan saudara. Jangan ragu, lakukan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen di bawah untuk diskusi, dan buat sahabat itu yang belum subscribe, bantu subscribe untuk mendukung channel Wong Pensiunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia dalam menyediakan pangan untuk bangsa Indonesia. Jangan impor beras. Dan tolong Pak Menteri permudah ya mendapatkan pupuk subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.